Nah, kalau soal kampanye itu saya kira ya apa ya, kan memang belum masanya kampanye ya. Cuma kalau kita mikir lebih lanjut, ya bisa aja itu dikatakan sebagai mengkampanyekan orang Ya. atau mulai untuk mengorbitkan orang, Endorse ya, bahasa sekarang endorse, Bro. ya mengendorse. Tapi tadi saya katakan seorang presiden yang masih sekarang menjabat, saya kira tidak etis lah untuk mengendorse Hmm. seseorang. Kalau perlu ya mengendorse semua. Iya kita dukung. Ada Airlangga, ada Ganjar, Hmm. ada Anies, kan itu kan. Ya, Nah ya. kalau bisa kan begitu ya. Cuma Hmm. kan tampaknya juga hanya sebagian ke mereka, tapi yang untuk sebagian ke maaf ya untuk ke Anies tampaknya juga tidak kelihatan gitu. Dukungan Hmm. maksudnya dengan mengatakan saya juga mendukung Pak Anies untuk maju sebagai calon presiden, kan saya belum pernah Hmm. dengar, maksud saya ya. Nggak tahu kalau mungkin saya yang tidak dengar atau bagaimana, tapi saya amati di pemberitaan di beberapa Ya. kesempatan juga tidak seperti layaknya Hmm. secara langsung maupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor, ya di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, sudah hadir di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, Prof. Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, Alhamdulillah. Ya, Prof. Suteki, kita mau bicara tentang pertemuan yang baru kemarin terlaksana di GBK, ya, yang banyak sekali info-info ya yang berseliweran terkait dengan acara itu, baik itu positif maupun negatif ya. Hmm. Kalau negatifnya itu ada 8 ton sampah katanya dan yang Iya. lainnya. Yang positifnya itu pertemuan relawan, mungkin ya, relawan Jokowi. Jadi Prof. Suteki, Presiden Joko Widodo ini di pertemuan tersebut di GBK menyinggung soal ciri-ciri pemimpin yang benar-benar memikirkan masyarakat. Menurut Hmm. beliau, menurut Pak Jokowi, pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat itu dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya, katanya, Prof. Nah, ini saya kutip dari banyak pemberitaan ya. Dia berkata bahwa perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Ya. Jadi itu, Bro. Jadi ada dua hal yang dia singgung. Yang pertama kerutan di wajah, dan yang Hmm. kedua putih ya, rambutnya putih. Pertanyaannya gini, Prof ya. Ini dalam kaitan soal tips memilih calon presiden 2024 yang rambutnya putih semua ya. Itu kan kita melihat bahwa Jokowi sendiri kan nggak berwarna putih rambutnya itu. Dan kalau 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 kita ngelihat bahwa ini tuh semacam kode-kode politik, Prof ya. Banyak orang yang bilang bahwa ini tuh bahasa politik yang mengarahkan sinyal pada dukungan Jokowi itu pada salah satu bakal calon yang ya mereka bahkan di bahasa-bahasa Twitter itu ya sama-sama merah lah gitu. Hmm. Nah, bagaimana catatan Prof. Suteki terkait dengan kehebohan ini, Prof? Iya. Kalau saya melihat begini ya, di satu sisi Jokowi itu tampak sekali sedang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Hmm, pemimpin yang selalu memikirkan mikirkan rakyat. kebutuhan Oke. rakyatnya. Dengan Ya, ya. ciri apa? Banyak kerutan di wajahnya. Ya kan memang betul kan, di dahi Pak Jokowi itu kan banyak kerutan ya. Apalagi kalau sedang memikirkan keras, kemudian tertawa apa Hmm. itu kelihatan banget kerutannya di dahi itu ya. Di dahinya itu tampak Ya, sekali ya, ya. tidak glowing gitu loh. Oke, Kalau oke, oke. glowing kan wah itu mulus Rata lurus. ya. Itu ya itu apa ya, tampak sekali kerutan-kerutan di wajahnya beliau itu. Hmm. Jadi saya katakan dia sedang mengidentifikasi sendiri sebagai sosok yang memikirkan rakyatnya, bukan Oke. yang tidak memikirkan rakyatnya. Ya. Tapi di sisi lain Pak Jokowi juga sedang mengidentifikasi sosok pemimpin yang seharusnya Hmm. dipilih di tahun 2024, Oke. yang Baik. nanti dianggap itu atau yang beliau anggap itu juga memikirkan penderitaan rakyat. Nah, dengan bukti apa? Ya memikirkan rakyat dan penderitaan rakyat itu dengan bukti apa? Ciri tadi, sampai Hmm. rambutnya Rambutnya putih. putih semua. Nah, kalau kita pikirkan
kemana ini arah narasi sosok pemimpin yang digambarkan beliau itu? Ya tidak lain kalau saya menangkap langsung, ya tidak lain siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekarang ini. Gitu. Oke, berarti bukan hanya saya, bukan hanya netizen, jadi kan juga melihat ke sana ya Iya, arahnya ya. iya bahasanya itu mengarahnya ke sana itu. Jadi ini ibarat kode tapi telanjang gitu, Prof ya. Oh betul. Kode-kodean tapi terlihat sekali itu. Exactly. Oke, Prof. Terus lalu banyak orang yang bertanya, Prof ya, apakah pernyataan kriteria capres yang dikemukakan Presiden Jokowi ini offset? Mengingat ya tadi maknanya itu sudah jelas gitu mengarah pada satu sosok. Apakah ini melampaui kewenangan dia? Ya. Lalu bagaimana dengan realitas para relawan yang hari ini benar-benar nempel dan seolah-olah apa ya istilahnya? Jenengan tadi sebelum di ini menyebut ada post power syndrome. Gimana Prof dalam bahasa ini, Prof? Wah, sampai ke situ ya. Iya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi kan sudah 2 kali periode menjabat sebagai presiden ya. Maksudnya sampai sekarang ini sudah periode yang kedua, berarti secara konstitusional tidak bisa lagi menjabat sebagai presiden. Nah, sementara relawan Jokowi itu kan masih melekat dan kuat ya dalam kubu Jokowi itu. Saya menduga ya manuver berupa ini ya kegiatan di GBK ini syarat dengan keinginan untuk tadi saya katakan melawan post power syndrome ya, baik bagi Jokowi sendiri maupun bagi relawan Jokowi. Kalau kita berpikir praktis kan ya kira-kira mau kerja apa ya menjelang dan juga pasca 2024 itu. Nah, boleh jadi relawan ini berusaha untuk hidup meskipun daya Jokowi itu sudah menjelang akhir kekuatan atau kekuasaannya ini. Nah, saya tidak menyatakan relawan itu benalu tidak ya, tapi kalau kita pikir positif ya, ini lebih tepat untuk hubungannya itu sebagai simbiosis mutualisme gitulah ya antara relawan dengan Jokowi. Nah, kemudian soal pernyataan tentang kriteria capres yang dalam hal ini tadi ada 2 tadi ya, soal kerutan wajah dan mengenai rambut putih itu saya kira tidak offside, Mas. Tapi kenapa saya katakan tidak offside? Karena sebenarnya setiap warga itu kan punya kebebasan untuk mengajukan kriteria capres menurut perspektifnya. Ini secara umum ya. Nah, yang tidak benar adalah menggiring opini, ya, maksudnya menggiring opini publik dengan kriteria fisik bukan rekam jejak seorang calon pemimpin. Dan menurut saya itu tidak layak diucapkan oleh seorang presiden. Yang seharusnya apa? Karena presiden itu harus berdiri di atas semua. Jadi berdiri di atas semua orang, semua golongan, atau ya kelompok tertentu begitu. Nah, pernyataan Jokowi terkait dengan dukungan terhadap bakal calon presiden, itu saya kira juga sudah sering dilakukan dan ini menurut saya tidak etis dan ya saya tadi katakan ini bisa saja kita nilai itu melanggar sumpah jabatan sebagai seorang presiden yang harus bertindak seadil-adilnya berada di atas semua golongan penduduk. Nah ini kan kalau diterus-teruskan juga nanti akan membuat polarisasi kan karena beliau masih sebagai seorang presiden, begitu sudah terpilih mestinya ya relawan itu bubar, mestinya loh ya relawannya bubar, tidak kubu-kubuan, tetapi beliau berada di atas segala golongan dan tidak boleh mendukung calon-calon atau bakal-bakal calon presiden atau wakil presiden yang sekarang sudah mulai dimunculkan oleh beberapa golongan atau juga partai. Baik. Berarti ini lebih pada titik tekannya pada soal etika yang nggak etis gitu ya, Prof? Ya, dari sisi etis. Ya. Oke. Ya, Prof, momen relawan Jokowi yang kemarin kumpul di GBK ini banyak kritikannya, Prof. Banyak yang mengkritik ya. Apalagi kalau kita sandingkan dengan
Cianjur yang dilanda gempa dan Iya. banyak ratusan yang meninggal. Ya, 300 lebih ya, 300 300 lebih. ya, betul, Ya. betul ya. Pertanyaannya dalam pandangan jenengan apa ya? Pandangan jenengan gimana melihat Jokowi ya seakan-akan melakukan kampanye ya dukung-mendukung. Kan kita secara makna yang kita lihat itu kan seperti itu, Prof. Di tengah situasi bencana nasional yang korbannya 300 tadi. Apa pandangan jenengan, Prof, melihat ini? Ya, saya membaca banyak berita ya terkait dengan kegiatan di GBK ini. Kalau saya tidak salah itu proposal kegiatannya itu mencapai untuk pendanaan ya hampir 100 miliar ya, yang itu diajukan kepada BUMN. Wow. Nah, saya kira kok dalam hal ini wajar kalau rakyat itu kemudian apa ya bertanya dan kemudian mengkritik atau ya bahkan ada yang menghujat juga ya. Mengingat apa? Kondisi bangsa Indonesia sekarang tengah dirundung kemalangan ya, terutama yang tadi panjenengan sebutkan itu soal gempa bumi di Cianjur ya, Jawa Barat. Yang itu sudah ada pemberitaan korbannya bisa melebihi, bukan bisa maksudnya melebihi dari 300 orang. Dan juga memporak-porandakan hunian penduduk, kan itu ribuan rumah rusak ya, baik rusak berat, sedang maupun ringan itu. Nah, selain untuk kepentingan relawan maksudnya kepentingan internal ya untuk relawan Jokowi ini dan juga Jokowi sendiri untuk secara apa saya bisa katakan sebenarnya kan ini tadi sebenarnya hanya dipentingkan atau diarahkan untuk mencegah atau mengantisipasi rasa post power syndrome tadi. Nah, saya kira selain itu kok tidak ada urgensinya ya bagi kepentingan bangsa dan negara, meskipun kegiatan ini dibungkus dengan cover Gerakan Nusantara Bersatu. Nah, jadi ya kalau dinilai ada benarnya jika kegiatan tersebut dikatakan nir empati, kemudian juga nir atau nihil kemanusiaan ya, meskipun menurut pengakuan penyelenggara itu juga saya baca atau dengarkan pengakuan kemarin di TV One kalau nggak salah juga ada kegiatan penggalangan dana bencana untuk Cianjur itu. Namun ya menurut saya lebih baik dana penyelenggaraan kegiatan yang mencapai puluhan miliar itu menurut saya ya untuk melakukan recovery bencana yang ada di Cianjur ya, bencana gempa bumi itu. Nah, konon pemerintah itu kan menjanjikan 50 juta ya untuk tiap penduduk atau ya rumah yang mengalami kerusakan yang sangat berat kan itu. Nah, benar nggak ini? Ya kita juga cross check pengalaman yang sudah ada misalnya di gempa Palu kemarin beres atau tidak. Tapi maksud saya lebih baik dana yang mestinya ya ini tapi sudah terlanjur gimana lagi mestinya. Maksudnya kan kita nilai dari sisi etis, dari sisi kelayakan, dari sisi kondisi kita itu sebenarnya mestinya dana yang besar semacam itu bisa dipakai untuk recovery gempa bumi di Cianjur. Nah, kalau soal kampanye itu saya kira ya apa ya, kan memang belum masanya kampanye ya. Cuma kalau kita mikir lebih lanjut, ya bisa aja itu dikatakan sebagai mengkampanyekan orang atau mulai untuk mengorbitkan orang. Endorse ya, bahasa sekarang endorse. Ya, mengendorse. Tapi tadi saya katakan seorang presiden yang masih sekarang menjabat saya kira tidak etis lah untuk mengendorse seseorang. Kalau perlu ya mengendorse semua. Iya, kita dukung. Ada Airlangga, ada Ganjar, ada Anies, kan itu kan. Nah, kalau bisa kan begitu ya. Cuma kan tampaknya juga hanya sebagian ke mereka, tapi yang untuk sebagian ke untuk ke Anies tampaknya juga tidak kelihatan gitu loh. Dukungan maksudnya dengan mengatakan saya juga mendukung Pak Anies untuk maju sebagai calon presiden kan saya belum pernah dengar maksud saya ya. Nggak tahu kalau mungkin saya yang tidak dengar atau bagaimana, tapi saya amati di pemberitaan di beberapa kesempatan juga tidak seperti layaknya secara langsung maupun tidak langsung mendukung ke Ganjar atau mungkin juga ke Airlangga Hartarto ya waktu itu juga kita juga dengar lah dari Golkar itu. Kalau gitu bahasanya ada lagi, Prof, gak hanya kerutan dan rambut putih, tapi hidung mancung nanti.
Bahasa kodenya itu. Wah, nanti jadi jadi kontraproduktif nanti. Prof, ada pandangan jenengan nih, apakah ciri-ciri pemimpin yang benar-benar memikirkan masyarakat, memikirkan rakyat itu memang dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya atau bagaimana, Prof? Karena kalau saya pribadi kayaknya nggak bisa, Prof, dilihat dari sisi fisik. Bagaimana Ya, kalau jenengan? di buku-buku teori itu kan ada namanya teori labeling ya, atau ya teori labeling. Jadi mencandra orang itu dari sisi fisik orang. Itu ada teori Lombroso kalau nggak salah itu ya. Nah, saya kira identifikasi orang dengan labeling itu tidak tepat lah. Apalagi kalau kita mengidentifikasi pemimpin hanya dari sisi ciri fisik tersebut. Kerutan wajah itu tidak berarti orang itu memikirkan rakyat, ya. Tapi boleh jadi apa? Ia sibuk memikirkan bagaimana melanggengkan jabatannya sendiri, kan bisa jadi kan sibuk itu. Jadi dia sibuk untuk mengatur strategi pemenangan periode kedua, misalnya, ya. Lalu bahkan kalau perlu ya dia ingin nambah ini bicaranya biar bernambah perpanjangan atau 3 periode. Nah itu kan bisa jadi nambah kerutan wajah itu. Nah, lalu rambutnya memutih itu pun kan juga bisa kita katakan ia sibuk memikirkan gerbongnya sendiri, kan itu kan? Nah, jadi karena kesibukan memikirkan gerbongnya sendiri, itu memikirkan kepentingannya sendiri, itu bukan kemudian putihnya karena memikirkan kepentingan dan penderitaan rakyat itu loh maksud saya. Iya. Sementara di satu sisi rekam jejak kepemimpinannya itu tidak banyak yang bisa dibanggakan. Itu kan boleh jadi demikian. Jadi kita bisa memikirkan maksudnya sisi lain begitu. Nah, beda dengan konsep kepemimpinan Islam misalnya ya, kita contoh itu saya kira sangat mulia. Pemimpin itu harus memiliki rekam jejak yang mencerminkan apa? Integritas dan profesionalitas kepemimpinannya di masa lalu. Jadi track record itu menjadi sangat penting itu loh. Nah, karena apa? Ya karena karakter utama dari seorang pemimpin kan kalau dalam Islam itu harus seorang yang amanah kan itu kan. Amanah, sidik ya, fatonah, tablik. Nah, sosok ini yang dianggap mampu apa? Dapat memulihkan keterpurukan negeri ini. Dan apa? Membalikkan keadaan lemah menjadi kuat. Jadi kalau ini bangkit lebih cepat gitu loh ya. Punya karakter yang demikian ya, bukan pemimpin yang tidak amanah, yang pelin-pelan, yang suka berbohong, yang menipu dan tidak cerdas misalnya ya. Apalagi kok plonga-plongo misalnya. Nah, itu bukan pemimpin yang bisa diharapkan untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu kalau ingin ya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur misalnya, ya kita harus melepaskan diri dari pemimpin yang tidak amanah, yang tidak sidik, tidak cerdas, tidak fatonah, dan juga tidak tablik. Dan kita hindari mengidentifikasi pemimpin itu dari sisi labeling. Saya kira ini tidak tepat. Menarik. Ya. Oke, Prof. Suteki, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat terkait dengan pertemuan di GBK yang membahas salah satunya kerutan di wajah dan juga rambut putih. Oke, ya. Baik, terima kasih ya, Prof. Suteki ya. Dan Puan dan Tuan semua, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, baik. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.